Oke, halo teman-teman. Hari ini kita lanjutin lagi. Tadi kan udah bahas yang problem 3 sama 4. Hari ini kita bahas problem 5 ada di halaman 29. Oke, modul kalian. Oke, di sini ada PT Panda Biru, merupakan salah satu perusahaan yang memperdagangkan boneka dengan kualitas impor. PT Panda Biru memprediksi adanya kenaikan penjualan pada tahun 2019. Nah, sehingga PT Panda Biru itu memutuskan untuk mengatur pesanan barang agar lebih efisien dengan menggunakan EOQ untuk menentukan rencana pemesanan selama tahun 2019 dan mengumpulkan data dari berbagai divisi selama tahun 2018 untuk referensinya sebagai berikut. Nah, jadi intinya teman-teman yang perlu kalian pahami di sini PT Panda Biru ini dia akan mengganti metodenya dengan menggunakan EOQ. Nah, sebelumnya di tahun 2018 itu dia nggak pakai EOQ. Dia mau bikin perencanaan nih. Pas mau masuk tahun 2019, dia mau bikin perencanaan untuk tahun 2019, dia pakai EOQ supaya maunya lebih efisien pakai EOQ gitu. Nah, makanya di sini ada informasi nih buat kita nanti hitung-hitung yang untuk menjadi perencanaan dia untuk nanti masuk ke tahun 2019 gitu ya. Nah, jadi yang pertama nih informasi yang A. Informasi yang A itu PT ini jual boneka ya. Nah, boneka yang terjual pada tahun 2018 sebanyak 1.500.000 unit. Nah, jumlah penjualan tahun 2019 diprediksi sebesar 250% dari penjualan tahun sebelumnya. Nah, teman-teman, bagian informasi yang A ini merupakan informasi tentang demand. Kenapa demand? Karena intinya kalau demand itu kan dia permintaannya tergantung dari customer gitu kan. Nah, jadi ini kan ketahuan nih kalau permintaan dari customer itu kan ketahuan berapa sih yang terjual ketika di tahun 2018 itu. Nah, jadi berdasarkan barang yang terjual itu adalah demand-nya. Tapi kan ini tahun 2018, demand-nya itu 1.500.000 unit. Sedangkan kita mau bikin perencanaan untuk tahun 2019. Nah, di sini dia memprediksi adanya kenaikan ya, kenaikan unit, kenaikan demand pada tahun 2019. Maka dari itu kita akan pakai prediksinya dia gitu ya. Kita akan pakai prediksinya dia dengan kita mengkalikan 1.500.000 unit ini dikali 250% gitu teman-teman. Nah, jadi kita kaliin dulu ya. Ini 1.500.000 dikali sama 250% sesuai sama prediksinya dia gitu ya. Jadi demand ya kita ketemu 3.750.000 dan ini selama per tahun ya. Karena dia kan bilang nih mau bikin perencanaan selama tahun 2019 itu, makanya dia per tahun. Oke, ini adalah informasi untuk per tahun, 1 tahun. Oke ya. Nah, selanjutnya informasi kedua yang B, diketahui sebelum menggunakan EOQ, perusahaan itu memesan barang sebanyak 75.000 unit per order. Oke, teman-teman, ini adalah informasi tentang apa? Ingat, lihat, ada kata-kata sebelum menggunakan EOQ. Nah, berarti ini adalah order quantity yang sebelumnya. Order quantity yang di 2018. Dia itu biasanya order 75.000 unit per tiap kali order gitu. Oke ya. Jadi di sini kita ada informasi yang B itu ada tentang order quantity.
order quantity itu adalah sebesar 75.000 unit per tiap order. Itu, oke? Paham ya sampai sini? Nah, dengan biaya 120.000 per order. Berarti ini adalah informasi mengenai ordering cost, ya. Berarti kita punya ordering cost sebesar 120 per tiap kali order. Oke, jelas ya. Nah, lalu informasi yang selanjutnya pada tahun 2018. Oke, berarti tahun lalu ya. Perusahaan menanggung carrying cost sebesar 20.000 unit dengan kemungkinan mengalami kenaikan sebesar 25% pada tahun 2019. Nah, karena dia memprediksi lagi dengan kemungkinan, maka dari itu kita kaliinnya, kita harus kaliin dulu nih, kita harus naikin dulu 25% dari 20.000, kita naikin dulu. Karena dia kan memprediksi gitu. Jadinya kita kaliin antara 20.000 dikali 125%. Oke, karena dia mengalami kenaikan. Oke. Nah, informasi yang C kita bisa dapat tentang carrying cost, yaitu kita hitung dari 20.000 dikaliin dulu sama kenaikan, ditambah sama kenaikannya. Jadi 125% kali 125%. Oke, kita dapat 25.000 per unit. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk informasi selanjutnya yang D. Perusahaan memiliki kebijakan untuk memiliki stok lebih dari kebutuhan yang sesungguhnya sebesar 15.000 unit untuk antisipasi barang yang terlambat datang dan cacat. Oke, ini informasi tentang apa? Perusahaan punya stok lebih, perusahaan simpan stok lebih di gudangnya untuk antisipasi ada barang yang cacat. Berarti dia ada nyimpen barang kan? Nah, nyimpen barang yang dia sengaja nyimpen gitu. Nah, itu adalah safety stock. Oke, berarti kita di sini punya safety stock sebesar 15.000 unit ya. Oke, lalu yang E, waktu yang dibutuhkan dari pemesanan hingga barang sampai di gudang adalah 8 hari. Nah, ini adalah informasi tentang lead time. Oke. Nah, ini lead time ya, teman-teman. Karena dia ngomong butuh waktu 8 hari dari dia pesan sampai barangnya diterima. Gitu. Oke, lalu selanjutnya yang F, asumsi di tahun 2019 tidak terjadi inflasi untuk ordering cost. Oke, tadi kan kita punya nih ordering cost tadi informasinya di informasi B. Kita punya biaya ordering cost itu 120. Tapi kan kalau misalnya kita baca di sini, ini kan ketika sebelum menggunakan EOQ kan. Nah, dia itu mengasumsi ordering cost itu nggak mengalami perubahan di tahun 2019. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya dia asumsinya ordering cost-nya terjadi kenaikan atau inflasi, maka kalian pakai yang sesuai asumsi ya, sesuai asumsi 2019. Tapi karena di sini dia nggak mengalami kenaikan dibilangnya, maka tetap ya 120 per order. 120.000 per order, berarti kita udah benar nih 120.000 per order karena nggak ada inflasi. Nah, kalau misalnya lihat di sini kan informasinya untuk yang 2018 kan, sedangkan kita mau pakai asumsi-asumsi untuk 2019. Karena dia nggak mengalami perubahan untuk biaya ordernya, maka dia pakainya tetap gitu ya, paham ya teman-teman? Oke, kalau udah yang G, PT Pandebiru menetapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu dan 50 minggu dalam setahun. Berarti karena kita
perhitungan kita kan per tahun ya. Nah, berarti hari kerjanya berapa? Tinggal kaliin aja ya. 5 hari kerja dikalikan sama 50 minggu. Kita bakal ketemu working days-nya per tahun, yaitu 250 ini. Oke, yang ini untuk info G. Oke ya, jelas ya teman-teman sampai sini. Oke, kalau udah kita hitung kayak biasa, yang diminta itu masih sama kayak problem sebelumnya. Pertama kita hitung dulu economic order quantity. Nah, di sini ada EOQ. EOQ itu cara hitungnya masih sama. Dari akar dari 2 dikali demand dikali ordering cost dibagi sama carrying cost. Oke. Berarti demand di sini adalah 3750. Nah, berarti 2 dikali 3.750.000 dikali lagi sama ordering cost-nya, yaitu 120.000 ya, yang ini. Oke, lalu kita bagi sama carrying cost kita. Ada 25.000, oke? Sesuai ini ya. Ini ordering, ini carrying. Oke, kita ketemu 6.000. Benar teman-teman? Kalian hitung lagi ya. Coba nih. Ini aku pakai rumus, jadi coba nanti kalian hitung lagi, gitu ya. 2 dikali 3.750, kalian kaliin dulu, sama bagi 25.000, baru terakhir kalian akarin. Pasti akan ketemu 6.000. Coba ya. Coba deh, aku juga coba. 3.750 dikali 120. Habis itu kita bagi sama 25.000. Baru di akar. Ketemu ya? Di kalkulator aku sih ketemu. Oke, kalau udah kita lanjut ya. Selanjutnya kita disuruh hitung reorder point. Reorder point juga masih sama ya cara hitungnya. Yaitu dengan demand dibagi sama working days-nya. Habis itu dikali sama lead time dan ditambah SS kalau ada safety stock. Oke. Berarti di sini kita punya demand sebesar 3.750 ya. Terus kalian bagi sama working days-nya. Tadi karena kita udah hitung working days-nya 250, berarti kalian boleh langsung bagi 250 ya. Kalau ini kan 5 dikali 50, ini ceritanya dia belum hitung working days-nya. Yang poin G ini. Ada 5 hari kerja sama 50 minggu. Tapi karena tadi kita udah hitung, ini 250, maka dari itu kalian langsung aja 3.750.000 dibagi sama 250. Habis itu dikali sama lead time-nya, 8 ya, 8 hari. Habis itu kalian tambah sama safety stock. Safety stock tadi ada ya, makanya kalian tambah safety stock. Kalau misalnya nggak ada informasi safety stock, kalian nggak usah tambahin sama safety stocknya. Oke, ketemu 135.000. Oke ya, kalau sudah, kita ke nomor 2, kita bikin yang sebelum menggunakan EOQ dulu ya teman-teman. Untuk relevan cost, relevan ordering cost, ROC, sama untuk RCC. Oke. Nah, di sini ROC juga masih sama caranya. ROC masih sama caranya, demand dibagi sama Q dikali sama ordering cost P ya. Berarti kita punya demand kan 3.750 nih. Demandnya tetap ya teman-teman, demandnya itu kalian bukan pakai demand yang 2018 ya.
Jadi jangan mentang-mentang ini sebelum gitu, sebelum menggunakan EOQ kalian pakai demand 2018. Karena kita menghitungnya untuk selama tahun 2019, makanya kita harus hitungnya juga pakainya demand 2019 ceritanya gitu. Oke, jangan pakai yang 2018 ya demandnya. Nah, jadi 3.750.000 dibagi sama kuantitasnya. Nah, kuantitasnya kalian baru pakai yang sebelum EOQ, yang 2018 gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi demand-nya itu kalian pakai yang diprediksi 2019, untuk yang kuantitasnya kalian benar-benar pakai yang sebelum EOQ. Oke? Nah, dikali sama ordering cost yang 2019 gitu ya. 120.000 di sini kan 120.000, demand-nya kita punya 3.750 gitu. Oke, kalian bagi dan dikali, habis itu hasilnya kalian ketemu 6 juta. Oke ya. Oke deh, kalau gitu kita hitung yang annual relevant carrying cost. Caranya juga masih sama, Q dibagi 2 kali C. Oke. Nah, terus Q-nya itu ada 75.000 dibagi 2. Nah, 75.000 sama ya, maksudnya dari sini ya. Jadi 75.000 itu yang sebelum menggunakan EOQ. Dibagi 2 dulu, baru kalian tambahin. Oh iya, karena dia punya SS ya. Karena dia punya SS, berarti rumusnya jadi begini ya. Karena dia punya SS, safety stock, maka rumusnya itu ada safety stocknya untuk khusus untuk RCC. Oke. Nah, berarti harus tambahin dulu ya sama 15.000. Jadi kalian bagi dulu 75.000 dibagi sama 2 dikali sama ditambah sama 15.000. Habis itu baru kalian kali sama 25.000. Gitu. Jadi kalian akan ketemu angkanya segini ya. Benar? Benar ya? Oke, lanjut. Kita hitung sekarang yang sesudah menggunakan EOQ. Artinya kita pakai kuantitasnya EOQ. Oke, yang 6.000 ini ya. Kita jangan pakai yang 75.000 unit lagi. Oke. Oke, kita hitung ya. Untuk yang annual relevant ordering cost dulu, kita hitung caranya masih sama. Demand per Q dikali sama ordering cost. Jadi demand-nya kita tetap pakai yang 3.750.000 dibagi sama 6.000. 6.000 ini adalah EOQ ya. Lalu dikaliin sama ordering cost kayak biasa, sama ya, ordering cost-nya itu 120. Ordering cost-nya itu masih sama 120. Oke. Kalau sudah, kalian akan ketemu angka yang ini, 75 juta. Oke ya. Nah, untuk yang RCC atau annual relevant carrying cost, cara hitungnya juga masih sama kayak sebelumnya. Kita ada penambahan SS. Oke. Tapi kita pakai angka EOQ. Unit EOQ-nya ada 6.000 ya. 6.000 dibagi sama 2 dulu, baru kalian tambahin safety stock 15.000. Oke. Habis itu kalian kali sama carrying cost kalian. Oke ya, carrying cost itu 25.000 ya. Nah, safety stock 15.000 ya. Oke. Kalau sudah, kalian ketemu nih angkanya segini, 450 juta. Gitu deh teman-teman. Oke, kalau sudah, untuk hitung penghematan nomor 3 ya. Terakhir nomor 3, hitung besarnya penghematan sesudah menggunakan EOQ. Kalian hitungnya seperti biasa. Totalin dulu nih 6 juta ditambah 1M ini. Oke.
Nanti kalian akan ketemu segini nih. 6 juta ditambah sama 1M 312.500. Oke, kita ketemu 1M 318.500 dikurang dengan yang sesudah menggunakan EOQ. 75 juta tambah 450 juta. Kita ketemu 525 ya. Oke, kalau sudah kalian kurangin ketemu sebesar 793.500. Oke ya teman-teman, oke udah gini aja sih. Paling bedanya itu di analisis soalnya ya dimain-mainin seperti ini gitu. Oke ya, teman-teman, aku juga di sini mau ucapin terima kasih buat kalian karena materi kita udah selesai nih, udah habis gitu ya. Materi kita udah selesai. Aku mau ucapin terima kasih sama kalian karena kalian udah ikutin cara ngajar aku ya, walaupun mungkin masih ada kekurangan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan kalau kalian mau kasih masukan aja, nggak apa-apa gitu ya, untuk aku berproses ke depannya. Dan ini adalah materi terakhir, jadi ya aku doakan untuk kalian, untuk kuis kalian, untuk ujian kalian, semoga semuanya boleh sesuai ya, sama apa yang kalian mau gitu, sama apa yang kalian ingin capai gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa minggu depan, Kamis depan kita akan kuis ya. Kuisnya itu materinya join course. Jadi kalian boleh baca-baca lagi join course, nonton lagi video join course, lihat lagi Excel-nya, contoh soalnya. Kemungkinan akan mirip sama problem 4. Dan yang mau aku keluarin itu pakai 3 metode ya teman-teman. Jadi untuk kuis nanti ada 3 join course ya. Join course itu pakai 3 metode. Nah, pakai 3 metode ini ya teman-teman untuk kuis. Dan kemungkinan kuisnya itu akan mirip-mirip sama problem ya, kalian belajar problem 3-4 kalau nggak salah ya. Problem 3-4 join course ya. Jadi kalian belajar ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kumpulin juga tepat waktu, karena ya kalian tahu sendiri ya di online kayak gini persentasenya si kuis dan tugas itu gede. Nah, jadi manfaatin lah itu untuk jadi kesempatan kalian untuk naikin nilai ya. Oke ya teman-teman, udah sampai situ aja. Minggu depan, Kamis depan akan kuis dan aku akan review beberapa materi. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanya, silakan tanyakan daripada nanti bingung-bingung sendiri pas ujian kan. Nah, terus juga aku akan review materi, terus kasih kisi-kisi buat kalian UAS. Dan udah sih itu aja, dan kalian kuis gitu. Kuisnya itu take home, tapi take home-nya nggak lama-lama ya teman-teman, antara sehari atau 2 hari aja ya, gitu ya. Jadi perhatiin baik-baik ya untuk kuis. Oke deh, sampai sini aja teman-teman. Makasih banyak udah ikutin pembelajaran bareng aku selama ini. Oke, terima kasih.